Tinggal menunggu hari. Jelang duel penting antara Indonesia kontra Jepang, ada kabar kurang mengenakan bagi Mads Hiljes. Bagaimana tidak, saat ini ia sudah terkena cedera, ditambah lagi dengan hujatan para netizen Indonesia yang membuat Mads Hiljes akhir-akhir ini nampak murung. Sedianya, Hiljes sudah bersiap berangkat ke Indonesia dengan penuh semangat. Namun pihak dokter dari klub 20 mengetahui kondisi Hiljes yang tidak memungkinkan untuk bermain. Akhirnya Hiljes disarankan untuk proses pemulihan dan mengurungkan untuk terbang ke Indonesia. Demi proses pemulihan yang lebih cepat, dari kesalahpahaman berita itulah, netizen Indonesia justru menganggap Hiljes kurang nasionalis. Perlu diketahui, 3 hari sebelum Hiljes menjalani laga melawan Ajax Amsterdam, ia sangat bersemangat menatap laga melawan Jepang. Namun sayang, saat pertandingan melawan Ajax, ia terkena cedera hamstring, dan saat ini, Hiljes dalam proses pemulihan. Berikut penjelasan dari Arya Sinulinga. Apa yang terjadi dengan Hiljes sebetulnya hingga ia berhalangan datang ke Indonesia? Informasi Mads ya, supaya tahu semua. Yang namanya pemain itu dipanggil H-3 atau H-4 ketika sebelum FIFA Matchday, setelah. Dan itu klub berhak memainkan pemain juga. Jadi ketika misalnya klubnya Mads masih memakai Mads, apalagi di laga yang sangat penting bagi klub, ya berhak untuk dimainkan. Dan setelah itu misalnya apa boleh buat nih, akibatnya Mads ada cedera, ya itu konsekuensi juga yang nggak bisa kita pungkiri. Jadi tolong kita hargai pemain, kita hargai klub juga. Nggak semuanya kita punya hak terhadap pemain, teman-teman. Jadi ayo kita doakan Mads supaya bisa sembuh dari cederanya dan kembali bisa memperkuat Indonesia. Yang pasti untuk Jepang ini kita memastikan Mads tidak bisa main untuk melawan Jepang. Yuk doakan Mads, jangan aneh-aneh. Ingat, mereka kita butuhkan, mereka juga membutuhkan kita. Jadi saling menjaga hubungan yang baik. Secara mengejutkan, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu membawa pemain senior Nagatomo untuk menghadapi perlawanan sengit skuad Garuda. 北中米アジア最終予選も佳境を迎える中、インドネシアサッカー協会 PSSI は11月4日、アジア最終予選に臨むインドネシア代表メンバーを発表した。 Seluruh pemain Jepang sudah tiba di Indonesia. Media asal Jepang menyebut, ternyata potensi kekuatan Indonesia lebih membuat Hajime Moriyasu khawatir, dibandingkan dengan kekuatan Australia dan Arab Saudi, yang cenderung lebih mudah dianalisis. Pengurusan berkas perpindahan Kevin Dix dari Federasi KNVB ke PSSI sudah tuntas. Kini Kevin Dix sudah resmi bisa menjalani laga debutnya melawan Jepang. Akui kualitas Kevin Dix yang kerap mengawal bintang dunia di Liga Champion, reaksi timnas Jepang saat mengetahui ternyata Kevin Dix sudah sah menjadi bagian dari skuad Garuda. Seserius inilah persiapan Jepang jelang menghadapi Indonesia, bahkan memiliki tim khusus untuk memetakan kekuatan Indonesia, hingga mengirim 3.000 supporter untuk mengangkat moral para pemain Jepang di kandang Indonesia. Seluruh pemain Jepang sudah tiba di Indonesia. Media asal Jepang menyebut, ternyata potensi kekuatan Indonesia lebih membuat Hajime Moriyasu khawatir, dibandingkan dengan kekuatan Australia dan Arab Saudi, yang cenderung lebih mudah dianalisis. Media elektronik asal Jepang mengaku, beberapa hari belakangan, Hajime Moriyasu benar-benar dibuat tidak tenang. Setelah menganalisa peta kekuatan Indonesia saat ini ternyata sangat berbeda dari Piala Asia lalu, Hajime mengaku, potensi kekuatan Indonesia lebih besar dari rival lainnya di grup C. Para pemain Indonesia begitu kompleks dan sulit untuk diprediksi secara akurat. Mereka memiliki latar belakang permainan yang berbeda-beda dan begitu kompleks. Hingga saat ini, media Jepang belum mengetahui strategi apa yang akan diusung Jepang saat melawan Indonesia. Akankah Jepang bermain menyerang? Namun strategi itu akan sangat beresiko tinggi dengan serangan balik cepat Indonesia. Ataukah Jepang cenderung akan bermain aman, untuk lebih menilai permainan Indonesia, mengingat motivasi serta moral Indonesia sangat besar untuk meraih poin di kandang sendiri. Secara mengejutkan,
Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu membawa pemain senior Nagatomo untuk menghadapi perlawanan sengit skuad Garuda. Sejumlah awak media sempat terkejut saat menyaksikan pemandangan kehadiran Nagatomo dalam tubuh skuad timnas Jepang. Nagatomo mengatakan, "Tim kami sangat kuat dan tim Indonesia juga bagus dan terus berkembang. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit untuk diprediksi." Itulah ungkapan Nagatomo pada media. Melihat kehadiran Nagatomo, yang merupakan pemain senior Jepang yang memiliki segudang pengalaman di kompetisi Liga Champions Eropa, akankah Moriyasu akan menurunkan Nagatomo untuk menghadapi skuad Garuda yang bertekad meraih poin di kandang sendiri atas Jepang? Menarik untuk dinanti. Pengurusan berkas perpindahan Kevin Dix dari Federasi KNVB ke PSSI sudah tuntas. Kini Kevin Dix sudah resmi bisa menjalani laga debutnya melawan Jepang. Update berita terbaru soal Kevin Dix, ia dikabarkan sudah bisa debut di laga Timnas Indonesia kontra Jepang, yang merupakan matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia. Proses perpindahan Federasi Kevin Dix sudah tuntas tadi pagi waktu Indonesia Barat. Kevin Dix akan berangkat dari Copenhagen, Denmark, menuju Jakarta menggunakan Qatar Airways pada Senin tanggal 11 November pukul 15.00 waktu setempat, atau jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Ia dijadwalkan tiba di Jakarta pada Selasa tanggal 12 November pada jam 9 malam. Dari berita baik tersebut, artinya lini belakang timnas Indonesia akan semakin solid untuk mengawal para pemain Jepang, sekaligus memberi kenyamanan bagi lini depan skuad Garuda, untuk mematangkan strategi counter atak serangan balik cepat ke jantung pertahanan Jepang. Berita yang mengabarkan bahwa Kevin Dix sudah bisa bermain untuk menghadapi Jepang, ternyata juga menjadi sorotan Hajime Moriyasu. Kehadiran bek tangguh yang kerap mengawal pemain bintang dunia tersebut, menurutnya akan membuat timnas Jepang semakin kerja keras. Jepang harus berhati-hati saat melawan Indonesia. Selain harus bermain di stadion besar yang akan dipenuhi fans Garuda, anak asuh Hajime Moriyasu juga harus menghadapi tantangan kuatnya pertahanan Indonesia. Di sisi lain, serangan balik Indonesia juga sangat berbahaya. Ini menjadi PR serius bagi Jepang. Strategi apa yang akan diterapkan pada tim Samurai Biru di GBK nantinya? Akankah Jepang memilih keluar menyerang secara frontal namun strategi itu penuh dengan resiko? Ataukah Jepang lebih memilih bermain aman? Berharap tak kehilangan satu poin pun, tak ada yang menduga. Ternyata seserius inilah langkah timnas Jepang, jelang menghadapi Indonesia yang dianggap sebagai tim potensial yang sangat mampu memberi ancaman tak terduga. Tak main-main, jelang melawan timnas Indonesia di match kelima kualifikasi Piala Dunia, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu menyebut bahwa ia memiliki tim khusus untuk meneliti peta kekuatan calon lawan yang patut untuk diwaspadai. Tim khusus ini bertugas untuk menganalisis secara rinci para pemain yang menjadi lawannya nanti, setiap individu hingga gaya permainan para pemain skuad Garuda, khususnya mereka yang berstatus naturalisasi dan bermain di kompetisi Liga Eropa. Seperti yang diketahui, timnas Jepang beranggapan bahwa kekuatan tersembunyi timnas Indonesia yang kini sudah dipenuhi pemain berkualitas yang berkompetisi di Eropa. Bahkan menurut Hajime Moriyasu sebelumnya, Indonesia berpotensi lolos otomatis ke Piala Dunia bersama Jepang, sebab bagi Jepang, hanya timnas Indonesia lah yang kekuatan utamanya hingga saat ini masih sulit diprediksi bahkan sulit ditebak. Direktur Timnas Jepang, Masakuni Yamamoto mengatakan bahwa tim khusus dari Jepang ini memiliki analisis yang kredibel dan sangat kuat terhadap pemain naturalisasi bahkan calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, untuk memetakan kekuatan secara individu hingga kerangka kekuatan timnas Indonesia. Kami memiliki staf analisis lawan yang begitu kuat, jadi kami memahami segalanya soal apa yang akan terjadi di lapangan nanti saat menghadapi Indonesia. Ia juga menambahkan, saya tidak akan merincinya satu persatu, tapi saya sudah memeriksa semuanya, bahkan selama proses pendekatan pemain naturalisasi Indonesia. Itulah ungkap Yamamoto, yang dikutip dari media Jepang. Dan yang membuat publik terkejut adalah, ternyata kerangka para pemain naturalisasi pemain Indonesia memiliki kualitas yang hanya sedikit di bawah timnas Belanda. Jika para pemain Indonesia mampu bermain secara tim dengan baik dan padu, bahkan Jepang mulai khawatir jika itu sampai terjadi. Jepang akan merasa sangat malu jika sampai mengalami kekalahan dari Indonesia. Di sisi lain, timnas Indonesia memiliki potensi cukup besar untuk mengalahkan Jepang, dan ternyata, faktor chemistry hingga bongkar pasang pemain jadi problem utama timnas Indonesia untuk saat ini. Tak hanya berpotensi bisa saling mengalahkan, bahkan,
keseriusan Jepang untuk menghadapi Indonesia sudah berada di titik di mana para pemain Jepang benar-benar butuh dukungan di stadion untuk meningkatkan moral para pemain Jepang saat menghadapi tuan rumah Indonesia yang sedang kesakitan yang sangat bertekad meraih poin atas Jepang. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, bye YT Real.